Gue suka kalau di virtual run ini kita bisa lari bareng orang lain online, dan gue biasanya pakai aplikasi Zwift, dan nanti gue kasih lihat waktu gue lari di treadmill juga. Oke, balik lagi sama gue Maul, content marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan ngasih lihat ke kalian gimana sih pengalaman gue waktu first run menggunakan Garmin Instinct 2X. Yang pertama di sini ada yang solar yang biasa, yang kedua di sini ada yang tactical edition. Nah, mau tahu gimana first run-nya? Langsung aja tonton videonya. Oke, yang pertama di sini desain dan materialnya dulu. Jadi sebenarnya kalau di Garmin ini ada kodenya. Jadi kalau misalkan kalian bingung, Garmin ini biasanya nambahin huruf S atau X di belakang serinya. Nah, misalkan Garmin Instinct 2S, nah S-nya ini adalah small, jadi lebih kecil gitu ukurannya. Terus misalkan X itu lebih besar. Nah, karena ini Instinct 2X, jadi memang ukurannya besar, yaitu 50 mm. Tapi kalau di tangan gua, nggak tahu kenapa di tangan gua yang kecil ini dia nggak kelihatan gede. Entah karena memang desainnya cocok-cocok aja, atau karena warnanya yang nyatu sama kulit gitu, karena dia gelap. Jadi tampilannya nggak kelihatan gede-gede banget lah gitu. Terus untuk layarnya sendiri atau bahan kacanya ini dia power glass. Terus kalau misalkan detailnya ini gue tampilin aja. Lalu selanjutnya kalau kalian lihat di sini tombol atau button dari si Instinct ini kan beda dari jam Garmin yang lain ya. Maksudnya kalau kalian lihat di sini tombol light biasanya, tapi dia namanya control. Terus bawahnya menu, bawahnya lagi ABC. Terus abis itu ada GPS dan set. Nah, fungsinya sebenarnya sama, cuma dia namain beda. Ini kalau kita tekan dan tahan, dia langsung menuju tanda yang ditampilin, misalkan ABC. Nah, kalau kita tekan dan tahan, dia langsung munculin ABC sensor, jadi kayak shortcutnya gitu. Nah, habis itu untuk detail dari atau tujuan atau fungsi dari button ini kalian bisa tonton tutorialnya di sini. Terus selanjutnya untuk di bagian belakang di sini ada keterangannya. Jadi kalau kalian bingung, misalkan ada lihat jam Garmin, ini Garmin apa, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada Instinct 2X Tactical, dan karena ini Garmin Instinct, jadi yang dikenal itu dia tuh lebih kokoh, lebih bandel untuk secara bahan. Jadi buat kalian yang kayak barbar lah, asal banget gitu, ini kuat. Jadi kalau misalkan takut lecet, seharusnya ini lebih oke, karena dia sudah military grade. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas health and activity feature-nya. Nah, jadi yang pertama yang gue suka dari jam tangan ini yaitu dia sudah ada morning report-nya. Jadi kenapa gue suka ada morning report-nya? Karena ketika kita bangun tidur, kita langsung dikasih lihat data-data yang ditampilin dari jam tangan ini. Ya, contohnya misalkan data tidur kita. Data tidur kita tuh berapa jam, habis itu training readiness-nya. Kira-kira kita siap untuk latihan atau emang harus istirahat. Habis itu ada macam-macam lagi. Ini gue kasih lihat aja contohnya. Pertama kita tekan menu dulu, kita kasih lihat ke bagian appearance. Nah, di bagian morning report ini ada sleep, ada HRV status, ada cuaca, ada kalender, ada... Nah, kalau kalian mau nambahin, ini sebenarnya ada di tutorial tapi gue kasih lihat sekalian. Di sini ada training readiness, ada body battery dan workout. Jadi misalkan tadi ketika gue tadi udah nambahin training readiness dan workout, kita bangun tidur udah tahu nih kita mau latihan apa gitu. Misalkan kita dijadwalin hari ini untuk lari 5 kilo dan di sini langsung ditampilin gitu. Jadi kita kayak diingetin lah kurang lebih gitu. Jadi pagi-pagi kita udah tahu kita mau ngapain. Nah, terus selanjutnya kalau yang body battery tadi gue juga suka. Kenapa? Karena kayak kira-kira kita nge-recharge berapa banyak sih setelah kemarin habis baterai kita gitu, terus kita tidur dan di-recharge. Apakah kita optimal saat tidur kayak gitu. Terus selanjutnya tadi juga ada HRV status. Nah, di sini kita bisa lihat, kita cek ke bawah.
Nah ini kalau misalkan nggak ada, belum gue tampilin, itu karena gue belum nambahin. Nah jadi HRV status ini apa? Jadi HRV itu adalah heart rate variability. Jadi misalkan detak jantung ini kan ada apa titik-titiknya gitu ya. Misalkan dari detak yang pertama tak 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 gitu. Misalkan jaraknya ideal itu berarti kita relax baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalkan jarak antara detak yang pertama dan kedua dan selanjutnya itu pendek, itu bisa dibilang mungkin kayak kita deg-degan atau kita lagi stres. Jadi HRV status itu bisa menilai kita stres apa enggak dari situ. Itu berdasarkan yang gua tahu, tapi kalian juga bisa lihat ini keterangan si HRV statusnya seperti ini, keterangan penjelasannya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk health and activity feature-nya di sini juga health and tracking feature-nya. Di sini juga ada heart rate jelas, terus ada body battery. Nah body battery ini yang khas Garmin yang gue suka. Kenapa? Karena kayak tadi misalkan ibaratnya tenaga kita itu adalah suatu baterai, kita bangun tidur itu kayak di recharge gitu, di cas malaman. Habis itu pas pagi kita melakukan aktivitas sampai sore, sampai kita mau tidur, itu biasanya berkurang tuh baterainya. Dan kalau misalkan kita capek banget, itu baterai kita pasti bakal nurun abis. Dan gimana cara ngecasnya? Dengan istirahat, kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya gue mau ngasih lihat sleep data yang ada di jam Garmin Instinct 2X ini. Nah seperti ini tampilannya karena dia monokrom. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di seri yang lain, misalkan kayak Forerunner, dia kan ada warna pink, terus ada biru muda dan biru tuanya ya. Nah ini kalau dia enggak, jadi lebih ke putih terus ke hitam karena emang monokrom. Dan tampilannya seperti ini. Jadi kurang lebih ya sama sih dengan jam Garmin pada umumnya untuk di bagian sleep datanya. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat seputar sport profile dan training feature-nya. Nah, jadi yang gue lihat dari mode si Garmin Instinct 2X ini, karena ini kita bahasnya first run, jadi gue mau bahas olahraga larinya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kayak gue coba gantian yang biasa, bukan yang tactical. Nah, jadi kalau kalian lihat ke bawah, di sini ada yang namanya untuk yang bagian running itu ada walk, ada trail run, ada treadmill, ada virtual run, track run, indoor track, obstacle racing, triathlon, dan swim run. Nah, jadi yang gue suka kalau di virtual run ini kita bisa lari bareng orang lain online. Dan gue biasanya pakai aplikasi Zwift, dan nanti gue kasih lihat waktu gue lari di treadmill juga. Oke, selanjutnya di sini gue mau nyoba virtual run bagi Garmin Instinct 2X di treadmill Kingsmith R2 Pro. Mau tahu gimana caranya? Ini dia. Oke, caranya kalian buka dulu, cari virtual run. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi Zwift. Lalu kalian cari yang di Run Speed. Nah, terus nanti akan muncul Instinct 2X Solar Tactical nih tandanya. Terus kita pairing aja, udah connected, lalu oke. Nah, untuk mulainya nanti ini bisa di skip aja, nanti gua kasih lihat gimana cara waktu pakainya. Jadi di sini ada bagian treadmill, terus, nah ini kalau gue lihat dia di sini bahasanya treadmill nih, bukan indoor run. Biasanya kan ada juga tuh yang sebutannya indoor run, walaupun yang dimaksud mungkin treadmill kayak gitu. Terus untuk virtual run tadi yang kayak tadi gue bilang, nanti gue kasih lihat waktu gue lari pakai Zwift. Habis itu di sini kalau kalian lihat ada obstacle racing. Nah, awalnya karena logonya seperti ini, gue kira kan kayak lari yang halang rintang pakai apa? Yang kita lompatin gitu ya, yang kayak di atletik gitu, di lintasan lari. Tapi waktu gue pakai juga, ini tuh kalau misalkan kalian tahu Serpong Green Warrior yang kemarin gue pakai itu, gue coba. Tapi ini bukan di jam Garmin Instinct sih, tapi gue di Epix dan Phoenix. Tapi kurang lebih emang sama.
Jadi obstacle racing ini kita kayak ada dua opsi. Pertama kita lari dulu, habis itu pas di obstacle kita bisa ubah modenya dari yang lari ke obstacle dan pencet set di bagian bawah sini. Habis itu dia langsung mode obstacle, lalu kayak beda hitungan waktunya gitu. Jadi misalkan lari kalian berapa menit, obstacle kalian berapa menit. Nah kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya untuk yang training plan atau training feature, jadi kalian di sini juga udah ada workout yang bisa kalian pakai dari Garmin Connect ataupun interval. Nah, misalkan di sini ada kebagian lari, habis itu di bagian training, di sini ada workout, ada daily suggestion, habis itu ada interval, ada pace pro plan, terus habis itu kalian bisa bikin workout kalian sendiri. Misalkan kalian mau bikin tempo run atau threshold run, habis itu misalkan mau bikin fartlek atau mau custom si interval ini lebih macem-macem, kalian bisa edit di aplikasi Garmin Connect. Nah setelah kalian bikin, nanti kalian pindahin ke jam tangannya. Nah tapi gua nggak tahu nih untuk apakah gua belum update firmware atau gimana. Jadi waktu kemarin mau sinkronin itu suka gagal mulu, jadi datanya tuh nggak masuk ke si jam tangan ini kayak gitu. Terus untuk yang detail training plan-nya, lo bisa tonton video tutorial si Garmin Instinct 2X ini di sini. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas GPS and navigation feature ya. Jadi yang pertama, gue mau ngasih lihat kalau Garmin Instinct 2X ini dia sudah multi band. Jadi artinya apa? GPS-nya bisa semakin lebih akurat lagi, tapi balik lagi itu bisa mempengaruhi daya tahan baterainya. Jadi ketika kita pakai yang makin akurat, dia meningkatkan akurasi nih, tapi juga menurunkan daya tahan baterainya gitu. Terus untuk yang GPS-nya sendiri ini gua kasih lihat aja ada apa aja. Yang pertama di sini ada off yang dimatiin, terus habis itu ada GPS only. Terus ada all system dan all system plus multi band. Terus habis itu ada ultra track. Jadi ini biasanya untuk yang jangka panjang ya, misalkan kalian tetap pakai GPS tapi pengen baterai tetap awet, kalian bisa pakai ultra track ini. Habis itu di Instinct ini dia belum ada map tapi sudah ada navigasi. Nah navigasinya gimana? Dia berbentuk breadcrumb gitu, jadi kayak garis. Nah misalkan coba gue mau ngasih lihat, harusnya sih di sini ada diambil dari history gue dulu. Nah misalkan ini gue bikin, gue kasih lihat. Ini kasih lihat mapnya seperti ini. Nah jadi dia tuh garis aja kayak gitu. Jadi ini kepake sih waktu misalkan trail. Jadi walaupun nggak ada mapnya, tapi kalau kalian ngikutin si garis ini bisa dibilang ya itu bisa ngebantu kalian dalam bernavigasi, kurang lebih seperti itu. Terus fitur navigasinya kalian bisa cek lagi di, misalkan kalian lagi lari di sini, kalian tekan dan tahan sebelah kiri tombol menu, terus ke bagian navigation. Nah di sini ada course, terus activities, ada save location, set and go, dan coordinate. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas GPS and heart rate akurasi. Jadi kayak biasa, yang pertama kalau gue mau bahas si heart rate ini, gue membandingkannya dengan Polar H10 yang gue pakai di dada. Jadi gue pakai si chest strap-nya itu. Jadi asumsinya adalah ketika data dari heart rate si Instinct yang pertama, yang biasa, dan yang solar ini, yang tactical ini mendekati si H10 itu bisa dianggap akurat. Itu dari yang biasa-biasa seperti itu. Jadi yang pertama di sini gue mau ngasih lihat dulu. Jadi di sini ada tandanya ya, yang warna merah ini si tactical, habis itu yang hijau ini Polar H10, terus yang ungu ini yang biasa, yang solar biasa, bukan yang tactical. Nah, jadi ketika kita lihat di awal di sini yang mepet mendekati si Polar H10 itu si yang tactical. Terus di sini ada titik-titik yang jomplang nih. Di sini tuh si Instinct 2X-nya 140, terus yang si
Polar H10 dan Instinct 2X yang Solar Tactical 125. Jadi kayak beda 1 BPM aja. Nah, di sini tuh oke, ini mendekati. Terus itu di sini ada titik yang beda. Jadi kalau lihat dari secara keseluruhan banyak banget titik di mana yang Instinct 2X Solar ini banyak bedanya nih. Misalkan kalau kita lihat dari sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak banget titik di mana si Solar Tactical ini dia si yang Solar biasa ini, yang Instinct 2X Solar ini kayak jauh dari Polar H10 dan Instinct 2X Solar Tactical. Jadi kalau kita lihat di sini si Solar Tactical ini paling antara sama atau beda 1-2 BPM aja kayak gitu. Ya kalau misalkan asumsi gua untuk heart rate-nya dia si Solar Tactical ini lebih mendekati data dari Polar H10. Terus selanjutnya kita akan bahas ke GPS akurasinya. Oke, jadi selanjutnya di sini gue mau bahas GPS akurasinya. Jadi yang warna kuning itu tactical, terus yang warna biru ini yang biasa. Jadi ini kita lihat aja GPS-nya. Patokannya itu dia nggak ada tikungan-tikungan atau belokan yang patah banget lah. Ini kebetulan larinya di malam hari dan di jalanan yang padat. Kita lihat so far ya walaupun nggak bener-bener lurus gitu, menurut gue ini masih oke. Nah ini kita lihat, nah ini tapi terlalu jauh nih kalau bisa dibilang, karena ini udah makan jalan yang sebelah, jadi udah di bagian lawan arah, terlalu jauh kayak yang mepet ke pinggir jalan. Habis itu kita lihat lagi. Nah ini maksud gue nih, dia sini udah mepet nih barengan, tapi kalau yang tadi sebelum-sebelumnya tuh kayak jauh banget. Jadi nanti kalian bisa nilai sendiri apakah seperti ini akurat atau oke atau enggak. Tapi sejauh ini selagi nggak ada tikungan, misalkan tiba-tiba ke sini garisnya, menurut gue masih oke lah ya GPS-nya. Nah ini juga. Terus untuk lintasan jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian bisa menilai sendiri kira-kira untuk GPS-nya akurat atau enggak. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas smart feature and connectivity. Jadi yang pertama mungkin smart feature-nya gue mau ngasih lihat di tactical edition. Jadi apa sih tactical edition gitu? Jadi beberapa mode yang emang ada di tactical edition ini seperti stealth mode. Terus abis itu biar nggak salah gue kasih lihat aja di sini ada applied ballistic, ada tactical, ada jump master. Abis itu ada stealth mode kalau kalian lihat di sini. Nah, jadi kalau stealth mode ini sesuai dengan namanya seperti mode siluman. Jadi kalian nggak ke-detect, jadi si GPS-nya ini nggak di-share atau dimatikan. Jadi biar gua nggak salah, ini gua tampilin aja pengertian dari stealth mode-nya. Habis itu ada night vision-nya juga. Nah, jadi ya namanya tactical, mungkin waktu dipakai malam-malam, misalkan kalian pakai kacamata night vision juga, mungkin ini akan ngebantu. Tapi koreksi lagi misalkan gue salah. Habis itu tadi ada jam master untuk terjun payung. Habis itu selanjutnya gue mau bahas ke bagian flashlightnya. Jadi kalau misalkan flashlight yang kalian tahu dia cuma nyala di layar doang, jadi layarnya lebih terang aja gitu. Kalau ini enggak, karena dia udah built-in flashlight, dia ada sinar senternya di ujung sini. Jadi misalkan kalian tekan tombol kiri atas atau tombol light, tekan 2 kali, nah dia akan nyala kayak gini. Nah, yang perbedaan dari tactical edition dan yang biasa itu dari tombol dari senter yang berwarna merah dan hijau. Jadi kalau misalkan yang biasa dia senternya warna merah dan putih,
seperti ini, tapi kalau di yang tactical edition dia warna putih dan hijau. Nah, seperti ini perbedaan warnanya. Jadi kalau yang gue baca mungkin ini kalau yang hijau itu untuk mempermudah night vision kah atau apa, gue juga kurang paham nih, tapi kurang lebih kayak gitu perbedaannya. Jadi yang si tactical ini warna hijau dan yang si biasa ini dia warna merah kayak gitu. Terus selanjutnya tadi ada strobe juga. Nah, kayak gini. Dan ini balik lagi karena insting ini buat adventure, buat kalian olahraga di luar atau lebih jelasnya lagi kayak di hutan kayak gitu, bukan di perkotaan. Jadi mungkin kadang fitur-fitur ini kalau kalian lagi di perkotaan nggak terlalu kepake gitu, kayak buat apa sih, tapi ya balik lagi ini kan tujuannya memang buat outdoor kan. Terus ketika kita lagi lari, dia tuh bisa nyala cadence, jadi dia bisa flashlightnya nyala sesuai dengan cadence. Jadi gimana contohnya, misalkan gue coba kayaknya di yang biasa ini. Jadi dia nanti akan kedap-kedip sesuai dengan kayak langkah kaki kita gitu. Jadi polanya dia akan kedap-kedip kayak gitu kurang lebih. Jadi itu kalau misalkan di malam hari kebantu buat nandain kalau misalkan kalian lagi lari malam-malam gitu. Jadi selain kalian pakai lampu kayak di kepala, di headlamp gitu maksudnya, kalian juga bisa di jam tangan. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk smart feature-nya. Terus selanjutnya untuk connectivity, kalau kemarin gue juga udah kasih lihat gimana cara pairing sensor ke external heart rate contohnya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin itu aja di bagian smart feature dan connectivity-nya. Nah, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat battery, durability, dan water resist-nya. Jadi untuk battery sendiri ini detailnya gue tampilin dari berbagai mode. Setelah itu untuk water resist-nya dia ini 100 meter 10 ATM. Habis itu untuk yang tadi durability karena dia sudah military grade, jadi dia lebih kokoh dibanding seri jam Garmin pada umumnya kayak seperti Forerunner kayak gitu yang belum military grade. Jadi buat kalian yang emang lebih sering di outdoor sesuai dengan tujuan atau habitat dari si Garmin Instinct ini cocok banget. Jadi kayak temen gue bilang dia pakai Garmin Instinct karena dia barbar, mungkin karena naruhnya sembarangan lah atau apa, kurang tahu juga, tapi dia lebih pede aja gitu kalau waktu pakai Garmin Instinct. Oke, jadi gimana sih pengalaman gua waktu first run menggunakan Garmin Instinct 2X ini? Jadi yang pertama mungkin dari segi desainnya kayak tadi, entah karena ini Garmin Instinct atau bukan, tapi pas gua ngeliat ini kan 50 mili itu gede banget ya di tangan gua, tapi pas gua pakai itu entah karena si warnanya atau emang desain si Instinct yang seperti ini yang ngebuat tangan gua nggak kelihatan jomplang banget perbedaannya. Karena ketika gue waktu itu pakai Garmin Fenix 7X Pro itu gede banget, kelihatan banget, tapi kalau ini tuh kayak masih fine-fine aja gitu. Jadi mungkin dari desain seperti itu. Habis itu ini juga cocok buat kalian yang emang sering di outdoor, misalkan lagi trail, terus emang yang nggak hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian bakalan suka naruh asal, tapi desainnya ini dia sudah military grade, jadi harusnya lebih aman, lebih oke dibanding seri Garmin yang belum military grade seperti itu. Terus tadi ada flashlightnya juga, jadi mungkin kalau kita masih lari di pagi atau siang hari atau sore hari, maksudnya belum malam, belum gelap, fitur-fitur flashlight ini nggak kepake. Tapi ketika waktu kemarin gue lari malam, ternyata ini kan tadi ada fitur yang strobe yang nyala kedap-kedip waktu sesuai dengan cadence ya waktu kita lagi lari, yaitu kepake banget ketika kita lari malam karena itu bisa nandain ada orang lah kayak gitu ketika kita nggak pakai lampu kayak headlamp atau di belakang. Terus tadi juga ada fitur si flashlight yang built-innya, yang kalau tactical ini warna hijau, terus kalau yang biasa ini warna merah. Terus senternya juga cukup terang, jadi cukup oke lah gitu. Misalkan
tiba-tiba lagi mati lampu kan di rumah, jadi kalau kalian nggak sempat megang HP terus kalian pakai jam, itu bisa ngebantu kalian. Dan mungkin itu aja pengalaman gue waktu menggunakan Garmin Instinct 2X Solar dan Tactical Edition. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @WarIndonesiaOfficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @WarIndonesiaOfficial. Terus kalian juga bisa support channel kita dengan membeli produk yang telah kita review seperti Garmin Instinct 2X ini di website kuya.id, dan linknya gue juga taruh di deskripsi. Terus satu lagi, kalian juga bisa support channel kita dengan membeli sport apparel yang kita buat, yaitu One More, yang link produknya gue taruh juga di deskripsi. Gue Maul, sekian, terima kasih.